DRL itu beberapa kali gue lihat kontennya, VT-nya, ada yang nyebutin DRL itu buat hari Kamis tuh katanya menyuruh dokter itu datang. Terus udah kayak gitu juga manggil media juga untuk membongkar kebohongan dokter semuanya kayak gitu. Terus menuduh dokter juga katanya kabur. Ini tuh framing macam apa lagi sih? Gue pikir ya bingung gue tuh kalau ngeliat kayak gitu ya, DRL tuh mau sampai kapan ya nge-framing orang? Karena gini, dokter itu bukan kabur loh, tapi dia umroh. Kebayang nggak? Begitu beratnya dokter melawan semua orang loh. Nanti nggak? Melawan yang mencaci maki dia, yang menghina dia atau apa. Kita lihat dokter itu kuat tegar, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya. Nah makanya dokter itu umroh itu untuk memperkuat diri. Dan alhamdulillah dokter setiap pulang umroh itu dia lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, tapi dianggapnya kabur sama DRL, kan lucu ya istilah kayak gitu. Sedangkan sidang DRL aja sebelumnya itu dokter pernah datang. Ngapa DRL malahan sebagai teman sejawat, tapi tidak ditanggapi oleh DRL. Bahkan DRL pun tidak melihat ke dokter. Nah sekarang dokter nggak ada waktu kemarin dalam sidang, kena umroh langsung keluar. Jadi seolah gini loh, ada 10 macam hal gitu ya, 9 macam dia salah, dia diem. Satu hal aja ada celah, wah celahnya ini soal dibesar-besarkan sama dia semua. Nah ini menurut gua pribadi kurang bagus ya orang kayak gitu tuh gitu, ngerti nggak? Ya, apalagi sampai wah istilahnya banyak kejutan dalam sidang yang adoptif udah siapkan, yang gua dengar dari dokter, yang gua lihat dalam live itu. Makanya DRL ngomong kayak gitu mungkin menganggap tanggal 6 ini dokter bakal datang. Tapi setahu gua, dokter berapa kali bilang tanggal 6 ini bakal datang. Kalau misalkan ada dokter datang sana sebagai saksi, DRL bisa apa? Ya, sedangkan dokter itu punya segudang bukti. Selama ini yang gue lihat juga track record dokter itu apa-apa selalu bawa bukti bahwa orang nggak banyak keluar-keluar. Kalaupun dia keluar-keluar belum ada bukti tuh, ada apa? Bukan berarti dia belum ada bukti, tapi bukti itu tidak pantas untuk diperlihatkan duluan, itu yang gue tahu. Contoh kayak Vera, ya, dia tidak banyak keluar-keluar terlalu banyak ini gitu, langsung bawa orangnya, ya. Dan kalian perhatikan ya, dok, apa sih DRL ini pernah bikin gimmick kayak kerampokan di Padang, tapi dilaporkan oleh satu di Padang di mana saya lupa lah ya, dilaporkan satu kota pun dia bebas. Setiap ada masalah DRL ini bahkan disebut kebal hukum oleh Deddy Komisioner juga. Tapi sama dokter dia bisa masuk. Ini bukan soal ada korban atau tidak ada korbannya. Ini bukan soal bias atau enggaknya sampai melibatkan dokter Nanang, tapi memang produknya itu bermasalah makanya dia masuk ke dalam. Dan hanya dokter yang bisa masukin memecahkan, istilahnya mematahkan istilah kebal hukum buat DRL. Ya, jadi ini hati-hati. DRL manggil-manggil yang lain buat jadi saksi, buat media, terus bilang kabur kayak gitu. Menurut gue pribadi ini suatu framingan untuk menyerang dokter. Jadi hati-hati guys, jangan karena statusnya seperti itu, terus kita menyangka DRL pasti bagus, pasti bebas, nggak seperti itu. Dan kalau gue perhatiin, setiap dia balik umroh, dia semakin kuat lagi, semakin tegar lagi. Nah ini perlu diperhatikan. Dan ini juga pelajaran buat kita semua, supaya setiap kita ada masalah atau apapun juga, selalu curhat pertama, serahkan semuanya kepada yang di atas, apapun agamanya.